Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Ahmad Alvarez dengan NIM 33020220100. Izin mengerjakan tugas UTS dari Pak Sifaul. Dengan soal pertama, jelaskan bagaimana peranan hukum terhadap penanaman modal. Peranan hukum terhadap penanaman modal sangat penting karena memberikan kerangka kerja yang jelas, adil, dan stabil bagi para investor dan pelaku ekonomi. Berikut adalah beberapa peranan utama hukum dalam penanaman modal. Yang pertama ada memberikan kepastian hukum. Hukum memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak, baik investor lokal maupun asing. Yang kedua ada melindungi hak investasi. Hukum menjamin perlindungan terhadap hak-hak investor, seperti perlindungan terhadap perubahan kebijakan yang merugikan ekspropriasi tanpa ganti rugi yang adil. Yang ketiga, ada menjamin keadilan dan transparansi. Sistem transparansi hukum yang baik memastikan adanya proses yang transparan dalam izin usaha. Yang keempat, ada menyusun regulasi yang mengatur investasi. Hukum menyusun berbagai regulasi yang mengatur sektor investasi seperti pajak, aturan tenaga kerja, perlindungan lingkungan, dan izin usaha. Regulasi ini penting agar investasi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kepentingan sosial dan ekonomi. Berikutnya soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka bagi penanaman modal asing berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, terdapat dua kategori utama yang mengatur mengenai bidang usaha yang dapat dimasuki oleh penanaman modal asing atau yang disebut PMA, yaitu bidang usaha yang terbuka dan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing. Yang pertama ada bidang usaha yang terbuka untuk penanaman modal asing. Bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal asing adalah sektor-sektor yang tidak ada pembatasan bagi keterlibatan investor asing, baik dalam hal kepemilikan saham maupun pengelolaan. Contoh bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal asing antara lain ada industri manufaktur atau yang sering disebut seperti tekstil, otomotif, elektronik, dan makanan. Soal nomor 3, sebut dan jelaskan bagaimana tujuan dan kebijakan dalam penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Tujuan dan kebijakan dalam penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di dalam undang-undang ini. Penanaman modal diatur untuk memberikan kemudahan, perlindungan, dan kejelasan hukum bagi investor. Berikutnya nomor 4, berikan penjelasan mengenai repatriasi dalam penanaman modal. Repatriasi dalam konteks penanaman modal merujuk pada proses pengembalian dana atau keuntungan yang diperoleh dari investasi yang dilakukan oleh investor asing ke negara asal mereka. Ini bisa mencakup pengiriman kembali modal awal, laba, bunga, dividen, atau hasil lainnya yang diperoleh dari investasi yang telah dilakukan di Indonesia. Dalam konteks hukum penanaman modal, repatriasi menjadi penting karena menyangkut hak-hak investor asing untuk mengeluarkan kembali hasil investasinya tanpa hambatan yang berarti. Berikutnya menjawab soal nomor 5. Berikan penjelasan mengenai kawasan ekonomi khusus dan regulasi yang mengaturnya. Kawasan ekonomi khusus atau KEK adalah wilayah geografis tertentu yang diberi status khusus oleh pemerintah dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan fasilitas dan kebijakan yang lebih fleksibel dibandingkan dengan kebijakan yang berlaku di luar kawasan tersebut. KEK biasanya dikembangkan untuk menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing nasional dan regional. Kawasan ini seringkali diberi intensif tertentu yang tidak tersedia di wilayah lain. Berikutnya menjawab nomor 6. Berikan penjelasan mengenai nasionalisasi dalam penanaman modal. Nasionalisasi dalam penanaman modal.
Nasionalisasi dalam konteks penanaman modal merujuk pada proses pengembalialihan kepemilikan atau pengelolaan perusahaan atau aset yang sebelumnya dimiliki oleh pihak swasta, baik domestik maupun asing, oleh pemerintah negara tersebut. Nasionalisasi ini biasanya dilakukan oleh pemerintah suatu negara dengan alasan strategis, seperti untuk kepentingan ekonomi nasional, kedaulatan negara, atau stabilitas sosial ekonomi. Berikutnya menjawab soal nomor 7. Jelaskan fasilitas fiskal yang didapatkan penanaman modal asing dalam berinvestasi di Indonesia. Fasilitas fiskal untuk penanaman modal asing di Indonesia mendapatkan sejumlah fasilitas fiskal yang bertujuan untuk mendorong investasi dan meningkatkan daya saing antar negara dalam menarik modal asing. Fasilitas fiskal ini mencakup berbagai insentif, pajak, dan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah untuk mendukung kegiatan investasi. Fasilitas fiskal tersebut diatur dalam berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Penanaman Modal, peraturan pemerintah, serta peraturan-peraturan perpajakan yang relevan. Izin menjawab nomor 8. Bagaimana pengaturan hak atas tanah bagi penanaman modal asing yang berinvestasi di Indonesia? Jelaskan. Penanaman modal asing tidak bisa memiliki tanah di Indonesia secara langsung, namun mereka bisa mendapatkan hak untuk menggunakan tanah melalui beberapa skema, yaitu hak guna usaha. Penanaman modal asing tidak dapat memiliki tanah di Indonesia secara langsung, namun mereka dapat memperoleh hak penguasaan tanah melalui skema berikut. Yang pertama, digunakan untuk usaha pertanian, perkebunan, atau perikanan dan sejenisnya. Berlaku hingga 35 tahun, bisa diperpanjang 25 tahun dan diperbarui lagi 35 tahun. Hanya bisa diberikan kepada perusahaan. Berikutnya, berbadan hukum Indonesia, termasuk PMA. Hak guna bangunan digunakan untuk membangun gedung di atas tanah. Berlaku hingga 30 tahun, bisa diperpanjang 20 tahun dan diperbarui lagi 30 tahun. Juga hanya diberikan kepada perusahaan berbadan hukum Indonesia. Penanaman modal di Indonesia, asing tidak bisa membeli tanah secara langsung, hanya bisa menggunakan tanah dalam jangka waktu tertentu melalui hak di atas. Dengan aturan ini, Indonesia melindungi kepemilikan tanah nasional sambil tetap memberi kesempatan bagi investasi asing. Berikutnya, jelaskan bagaimana pengaturan ketenagakerjaan bagi penanaman modal asing. Pengaturan ketenagakerjaan bagi penanaman modal asing di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan, khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan terkait lainnya. Berikut adalah poin-poin utama yang mengatur ketenagakerjaan bagi perusahaan penanaman modal asing. Yang pertama, ada penggunaan tenaga kerja asing. Izin mempekerjakan TKA atau tenaga kerja asing. Perusahaan asing yang ingin mempekerjakan tenaga kerja asing harus mendapatkan rencana penggunaan tenaga kerja asing dari Kementerian Ketenagakerjaan. Jabatan yang diizinkan. TKA hanya diizinkan bekerja dalam jabatan tertentu, terutama di level manajemen, direksi, atau komisaris, ahli, atau tenaga ahli khusus yang tidak bisa diisi oleh tenaga kerja lokal. Durasi kerja TKA biasanya dipekerjakan untuk jangka waktu tertentu, umumnya 1 hingga 2 tahun, dan bisa diperpanjang sesuai kebutuhan TKA tersebut. Pendidikan dan pelatihan tenaga kerja lokal. Perusahaan PMA yang mempekerjakan TKA diwajibkan melakukan ahli teknologi dan pengetahuan kepada tenaga kerja lokal, agar mereka memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Berikutnya, peraturan terkait perekrutan dan pemutusan hubungan kerja tentang TKA. Kontrak kerja. Perusahaan asing dapat mempekerjakan pekerjaan lokal melalui kontrak kerja tetap atau kontrak kerja waktu tertentu. Berikutnya menjawab pertanyaan nomor 10. Jelaskan bentuk-bentuk badan usaha dalam PMA dan PMDN. Berikutnya izin menjawab pertanyaan nomor 10. Jelaskan bentuk-bentuk badan usaha dalam PMA dan PMDN. Di Indonesia, penanaman modal baik asing, PMA maupun domestik PMDN dapat mendirikan berbagai bentuk badan usaha.
Bentuk-bentuk ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dan beberapa regulasi terkait lainnya. Berikut adalah penjelasan mengenai bentuk-bentuk badan usaha dalam penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Yang pertama ada badan usaha penanaman modal asing. Penanaman modal asing adalah investasi yang dilakukan oleh investor asing di Indonesia. Perusahaan dengan modal asing diharuskan membentuk badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, yaitu perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah satu-satunya bentuk badan usaha yang diizinkan bagi penanaman modal asing untuk melakukan investasi di Indonesia. Berdasarkan hukum, Indonesia dengan modal asing, di mana sahamnya dapat dimiliki sepenuhnya oleh pihak asing atau berupa kerjasama. Modal minimal. Berdasarkan peraturan terbaru, PT PMA harus memiliki modal dasar minimal 10 miliar dengan minimal 2,5 miliar sebagai modal debitor. Bidang usaha terbatas. Beberapa sektor atau bidang usaha memiliki batasan kepemilikan saham asing sesuai dengan daftar negatif investasi yang ditetapkan pemerintah. Mungkin cukup sekian tugas yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.